Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Razakir Finansial. Bagi yang baru pertama kali kesini, salam kenal, nama saya Raffi Ahmad Razak, STMAB, AWP, QWP, AEPP, WMI, WPPE. Dan di video kali ini, saya akan kembali membahas mengenai gelar perencana keuangan. Yang lebih tepatnya, ini adalah gelar penunjang atau profesi penunjang dalam dunia financial planning ataupun wealth planning. Di video yang sebelumnya, saya membahas tentang QLP atau Qualified Legacy Planner, dan di video kali ini saya akan membahas salah satu gelar yang kebetulan saya juga punya, yaitu AEPP atau Associate Estate Planning Practitioner. Apa itu AEPP? Mungkin kalian banyak yang salah pengertian estate planner, yang mikirnya, wah ini perencanaan tentang perumahan nih. Jawabannya itu kurang tepat, teman-teman. Jadi estate planner itu sendiri sebenarnya artinya adalah merencanakan hari tua. Jadi Associate Estate Planner Practitioner ini atau AEPP itu terselenggara atas kolaborasi LN Consulting dan EPPL Asia Singapore. Jadi ini adalah satu-satunya bisa dibilang gelar penunjang di dunia perencanaan keuangan dan juga wealth planning yang diakui atau bisa berpraktek di 3 negara sekaligus, yaitu Indonesia, Malaysia, dan juga Singapura. Nah, jadi bedanya apa sih? Jadi kan kemarin kita bahas tentang QLP dulu nih ya. Jadi kan profesi QLP dapat melanjutkan pelatihan perencanaan legasi global. Nah, selanjutnya untuk meraih gelar AEPP ini dikeluarkan bersama oleh SWW atau Society of Will Writer, yang artinya perkumpulan para penulis will itu kalau di Indonesia kan wasiat. Cuman karena di Singapura dan Malaysia itu wasiat itu sangat diakui. Tapi ntar kita cerita ya di Indonesia gimana. Jadi SWW ini itu dikeluarkan oleh United Kingdom, UK atau negara Inggris dan negara persemakmurannya, dan juga bekerja sama dengan EPPL atau Estate Planning Practitioner Limited Asia yang pusatnya ada di negara Singapura. Jadi silabus yang digunakan adalah pendekatan hukum common law. Ya, jadi sedikit berbeda mungkin dengan Indonesia yang menggunakan civil law, dan juga ini membahas mengenai hukum Islam di Singapura dan Malaysia. Dan profesi AEPP ini pun tadi saya bilang diakui di 3 negara, yaitu Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Dan tentu saja bisa dibilang ya modul-modulnya sangat spesifik dan unik karena kita di sini lebih banyak bermain di hukum. Maksudnya gini teman-teman, jadi saya bisa jelaskan dulu ya, beda antara Indonesia dan negara persemakmuran Inggris yang ada di sekitar kita seperti Australia, Malaysia, Singapura. Bedanya adalah hukum yang diterapkan di negaranya. Hukum kita, civil law, atau kita nyebutnya perdata dan pidana, itu adalah hukum yang mengadopsi dari tata hukum Belanda. Sedangkan common law yang diakui di Inggris dan seluruh negara persemakmurannya itu mengakui hal-hal yang sepertinya biasanya kita tidak terlalu akui di civil law. Contohnya adalah will atau wasiat. Wasiat adalah hal yang sangat dihargai kedudukannya di Malaysia dan Singapura, tapi tidak terlalu dihargai di Indonesia, kecuali wasiat tersebut dititipkan ke notaris. Nah, makanya di sini nih kita uniknya kita bisa belajar mengenal bahwa ada perbedaan nih secara hukum bagaimana tata cara mengatur keuangan kita. Dan itu bergantung juga di negara di mana tempat kita berada. Misal kita orang Indonesia, tapi ternyata kita
tinggal di Singapura, dan hidup sampai tua bahkan meninggal di Singapura, maka tata hukum yang diambil di Singapura itu akan berbeda dengan di Indonesia. Jadi teman-teman, di sini kita lebih kayak ngebuka pikiran sih kalau untuk ikut IPP itu. Berbeda dengan tadi QLP yang kita fokus ke pewarisan, di Indonesia, kalau Associate Estate Planning Practitioner itu berbicara mengenai hari tua dan juga proses pewarisan di 3 negara sekaligus, yaitu Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Jadi ini memang kalau saya bilang ya, salah satu sertifikasi di bidang financial planning atau wealth planning yang bisa dibilang paling unik, karena kita di sini belajar tentang hukum juga selain tentang financial planning atau wealth planning. Mungkin segitu aja kali yang bisa saya jelasin di video ini. Untuk info lengkapnya kalian bisa cari di qppacademy.com, cari aja program IPP, atau juga bisa di epplasia.com. Di situ websitenya langsung dari Singapura ya. Dan jempol ke atas jika kalian suka video ini, jempol ke bawah jika kalian tidak suka video ini, share ke sebanyak mungkin orang agar literasi keuangan Indonesia semakin meningkat. Subscribe channel Razak Financial untuk mendukung kami membuat konten-konten yang bermanfaat seperti ini. Terima kasih telah menonton video ini. Nama saya Raffi Ahmad Razak, mewakili Razak Financial pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.